Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rani Rohayani. Kali ini saya akan mencoba mempraktekkan konseling individu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduknya udah nyaman? Sudah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Veronisa Arama. Teteh dari mana asalnya? Saya asal dari Sumedang. Sekarang kuliahnya di mana? Sekarang di UPI Kampus Sumedang. Semester? Mau semester 7. Semester 7. Berarti udah mulai KKN ya? Iya, mau KKN. Seperti itu. Baik, sebelumnya pernah ikut proses konseling belum? Belum sama sekali. Oke. Jadi dalam proses konseling itu terdapat akses kerahasiaan. Nah, nanti teteh mengungkapkan masalahnya itu jangan takut untuk tidak dijaga rahasianya. Insya Allah di sini akan tertutup gitu ya. Jadi tidak diumbar rahasianya gitu. Jadi terbuka aja ya. Ya. Kemudian dalam proses konseling itu ada durasi waktu gitu, jadi kesepakatan waktu antara konseli dan konselor gitu. Jadi saya akan menyarankan selama kurang lebih 7 menit. Bagaimana? Kira-kira setuju? Setuju, boleh. Oke, baik. Oke, kalau begitu kalau misalkan dirasa kurang maksimal dalam proses konselingnya, jadi nanti kita bisa bertemu di lain waktu untuk proses selanjutnya ya. Ya. Oke, untuk selanjutnya kalau boleh tahu punya permasalahan apa teteh? Akhir-akhir ini saya baru beres UAS. Ya. Nah, pelaksanaan UAS itu biasanya berbarengan gitu. Di satu minggu itu harus ada beberapa tugas yang dikumpulkan di hari yang sama kadang atau full di minggu itu gitu. Jadi saya merasa kesulitan dan tidak tahu mana yang harus dikerjakan dulu gitu, karena bobot tugasnya itu berbeda-beda, ada yang ringan sampai yang berat gitu. Seperti itu. Iya. Baik. Biasanya teteh itu selalu mengganggu kepada istirahat teteh nggak, kepada tidur gitu, jadi kurang maksimal istirahatnya atau gimana? Jadi yang saya rasakan itu saya kekurangan waktu untuk tidur, istirahat. Hari-hari saya dihabiskan untuk mengerjakan tugas. Kadang juga ketika diminta bantuan oleh orang tua atau siapa gitu, saya merasa sungkan ketika menolak. Tapi ya seperti itu. Baik, semuanya itu kalau boleh saya saran gitu ya, semuanya itu ya balik lagi kepada diri kita sendiri gitu, terkait bagaimana kita memprioritaskan. Nah, jika misalkan tugas yang pertama itu dirasa sangat penting dan memang tugas batas pengerjaannya itu mepet gitu, nah teteh bisa mengerjakan yang tugas itu dulu gitu. Jadi jangan misalkan dicampurkan antara tugas yang satu ini belum beres tapi mencoba garap yang tugas kedua gitu, karena berniat untuk nanti beresnya barengan gitu. Nah, itu tuh tidak boleh karena bisa mengganggu juga pikiran, jadi tidak fokus seperti itu. Nah, jika memang misalkan tugas pertama itu sudah beres, nah teteh bisa tidak sekaligus mengerjakan tugas yang kedua gitu. Jadi bisa diseling dengan istirahat gitu, karena kita tuh butuh untuk relaksasi otak dan mata gitu kan, karena kan kalau misalkan ngerjain tugas tuh kita harus memantengin laptop aja gitu kan ya. Jadi sebisa mungkin teteh melakukan hal-hal yang memang biasa teteh lakukan gitu, yang menyenangkan, misalkan menonton drama, atau misalkan ya lebih produktifnya membantu orang tua kan tadi di rumah gitu kan, karena tadi sempat tidak membantu. Nah, seperti itu. Nah, jika memang sudah dirasa cukup nih kita untuk beristirahat gitu, nah kita mulai garap lagi tugas yang kedua gitu. Jadi terinci gitu, terjadwal. Nanti kalau misalkan sudah dirasa ya tubuh kita tuh sudah enak lah, sudah oke, sudah semangat lagi gitu untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya, ya kita jangan ditunda-tunda gitu. Karena kalau misalkan kelamaan beristirahat atau kelamaan misalkan kita dinanti-nanti, malah pekerjaan itu kita
malah jadi malas gitu untuk melakukannya. Seperti itu mungkin Kak. Oke, tapi di sela-sela mengerjakan tugas itu emang saya itu istirahat dulu gitu sebentar, terus melakukan hal-hal yang saya sukai, menonton drama seperti itu. Tapi malah kebablasan. Seperti itu, jadi malah berlanjut tidur gitu. Iya, Oh. udah nonton tidur makan. Oh gitu, seperti itu. Baik, nah ya tadi kembali lagi kepada awal gitu, bahwa semua itu kan jadi prioritas kita gitu kan, tugas kita. Masa kan misalkan kita dinanti-nanti atau malah jadi tidak dikerjakan, otomatis kan ada hal yang dirugikan gitu kan, tugas UAS jadi tidak terselesaikan gitu. Jadi kita tuh harus, ya kembali lagi pada diri kita gitu, harus menyemangati diri kita sendiri. Kalau bukan diri kita sendiri, ya siapa lagi, seperti itu Teh. Permasalahannya ada pada rasa optimis saya, Untuk percaya diri untuk mengerjakan tugas di akhir-akhir deadline gitu. Padahal itu tugas yang membutuhkan waktu lama, tapi saya dengan percaya dirinya hanya mengerjakan tugas di menit-menit terakhir gitu kan. Jadi kan tidak maksimal gitu ya kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu itu terdesak gitu, dengan cara tergesa-gesa itu pasti tidak maksimal gitu ya. Tadi saran saya mending buat plan gitu, buat deadline sendiri, bahwa kerjakan dulu mana yang lebih utama gitu, yang lebih memang deadline-nya lebih awal, seperti itu. Tapi emang kebanyakan seperti itu sih ya, mahasiswa-mahasiswa yang lain juga, termasuk saya sendiri juga gitu, memang suka ya dirasa mungkin waktunya masih panjang, nah tugas itu dinanti-nanti. Mungkin seperti itu Teh, semoga saran saya bisa diterima ya. Oke. Nah, apakah ada permasalahan lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup. Oh baik, alhamdulillah kalau begitu. Kalau misalkan dirasa kurang maksimal atau masih ada yang diinginkan, kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya gitu, di proses konseling selanjutnya. Seperti itu ya Kak. Baik. Baik, terima kasih telah menyempatkan diri untuk datang berkonseling dengan saya. Semoga bermanfaat ya Kak, tetap semangat, dan semoga saran-saran dari saya bisa merubah kegiatannya ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih teman-teman kepada semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.